Bismillahirrahmanirrahim. Halo rekan-rekan mahasiswa. Kembali saya Andik Purwanto, mahasiswa Unsia, Prodi Manajemen PJJ S1. Kali ini akan menyampaikan presentasi ringkasan dari buku Big Data, Data Mining and Machine Learning bab 1 atau chapter 1 sampai 8 berdasarkan buku Jardine. Baik, introduction. Berisi tentang Big Data Timeline, evolusi teknologi data dari era tradisional hingga modern AI. Mengapa Big Data relevan sekarang? Data-driven decision making menjadi standar bisnis global. Kemudian intinya, perusahaan kini bergantung pada analitik data untuk memahami pasar, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan strategi bisnis. Chapter 1, Hardware dalam Big Data. Tujuannya memahami bagaimana perangkat keras mendukung pemrosesan data dalam skala besar. Poin utama, ada beberapa perangkat keras, yaitu storage disk, ada HDD, SSD, cloud storage dari Network Attached Storage NAS. Kemudian Central Processing Unit atau CPU, ada multi-core, hyper-threading, dan peran GPU dalam machine learning. Kemudian memori atau RAM. Pentingnya DDR4 dan DDR5 dalam analisis data real time. Kemudian network, ada peran Ethernet, fiber optic, dan 5G dalam transfer data cepat. Kesimpulannya, hardware adalah fondasi utama dalam intelligent business. Memungkinkan pemrosesan data yang lebih cepat dan efisien. Contohnya, Google menggunakan ribuan server dan penyimpanan cloud untuk menangani miliaran pencarian setiap hari. Chapter 2, Distribute System dalam Big Data. Tujuannya memahami bagaimana sistem terdistribusi meningkatkan efisiensi pengelolaan data skala besar. Poin utamanya dijelaskan di sini definisi distribusi sistem, komputer yang bekerja bersama untuk mengoptimalkan pemrosesan data. Kemudian database computing, SQL versus NoSQL dalam sistem terdistribusi. Kemudian file system computing, Hadoop Distributed File System, HDFS, Google File System, GFS. Kemudian pertimbangan utama, keamanan data, loading balancing, dan integrasi dengan cloud computing. Kesimpulannya, distributed system memungkinkan pemrosesan paralel, meningkatkan kecepatan analisis, dan skalabilitas tinggi dalam big data. Contoh, Netflix menggunakan Hadoop untuk mengelola miliaran streaming video dengan efisiensi tinggi. Chapter 3, Analytical Tools dalam Big Data. Mengenal berbagai alat analisis yang digunakan dalam data mining dan machine learning. Ada Weka, platform open source untuk analisa data berbasis GUI, Java, and JVM language, dasar pemrograman dalam sistem analitik seperti Apache Spark, kemudian R and Python, bahasa utama dalam data science and machine learning, kemudian SAS, platform bisnis untuk prediksi keuangan dan segmentasi pelanggan. Analytical tools memainkan peran penting dalam ekstraksi wawasan dari big data untuk pengambilan keputusan bisnis. Contohnya, Spotify menggunakan Python and Neural Network untuk meningkatkan rekomendasi musik berdasarkan pola pengguna. Kemudian chapter 4, Predictive Modeling dalam bisnis. Memahami bagaimana predictive modeling digunakan untuk memproyeksikan tren dan pola bisnis berdasarkan data historis. Definisi predictive modeling, teknik analisa untuk memprediksi perilaku pelanggan dan tren industri dengan metode SEMA, Sample Explore Modify Model Assess dalam pembangunan model prediksi. Kemudian ada binary classification versus interval prediction, teknik yang digunakan untuk model bisnis. Predictive modeling memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan lebih cerdas dan berbasis data. Contohnya, bank menggunakan predictive modeling untuk memprediksi kemungkinan gagal bayar kredit berdasarkan pola transaksi pelanggan. Chapter 5, Teknik predictive modeling yang paling umum.
memahami berbagai metode yang digunakan untuk menganalisis pola dan membuat prediksi data. Ada regression and GLM, model statistik untuk memahami hubungan antar variabel. Kemudian ada neural network and decision trees, pendekatan AI yang unggul dalam analisis kompleks. Ada juga ensemble method and Bayesian network, teknik kombinasi untuk meningkatkan akurasi prediksi. Teknik prediksi modeling sangat berguna dalam segmentasi pelanggan, rekomendasi produk, dan deteksi fraud. Contoh, Spotify menggunakan neural network untuk memberikan rekomendasi musik berdasarkan pola pengguna. Chapter 6, Segmentation and Cluster Analysis. Memahami bagaimana segmentasi digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan pola perilaku pelanggan. Ada cluster analysis, mengidentifikasi kelompok pelanggan yang memiliki karakter serupa. Kemudian K-mean and hierarchical clustering, teknik utama dalam segmentasi data besar. Ada juga profiling cluster, mengoptimalkan strategi pemasaran berdasarkan segmentasi. Segmentasi membantu perusahaan dalam strategi pemasaran yang lebih personal dan tepat sasaran. Salah satu contoh, e-commerce menggunakan segmentation untuk meningkatkan konversi pelanggan melalui retargeting iklan yang lebih efektif. Berikutnya chapter 7, Incremental Response Modeling dalam kampanye bisnis. Mengukur efektivitas kampanye pemasaran dan strategi komunikasi terhadap pelanggan. Menghitung dampak pemasaran, memisahkan pelanggan yang sudah berniat membeli dari pelanggan yang terpengaruh kampanye. Kemudian optimasi anggaran iklan, menentukan kanal pemasaran yang memberikan hasil terbaik. Ada juga A/B testing and lift analysis, metode utama dalam evaluasi respons pelanggan. Incremental response modeling memungkinkan perusahaan menginvestasikan sumber daya di strategi yang benar-benar berpengaruh. Contohnya Facebook Ads menggunakan incremental response modeling untuk mengukur efektivitas iklan berdasarkan engagement pengguna. Selanjutnya chapter 8, Time Series Data Mining and Prediksi Trend. Tujuannya menggunakan data historis untuk menganalisis pola waktu dan memprediksi perubahan tren. Ada deteksi pola dan dalam data waktu. Ada ARIMA and LSTM untuk memahami tren bisnis. Ada reducing dimensionality, mengoptimalkan data agar lebih mudah dianalisis. Ada Nike plus Fuel Band sebagai studi kasus. Pengguna time series dalam analisis kebugaran pengguna. Time series data mining membantu bisnis dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat dan proaktif. Contohnya, industri keuangan menggunakan time series untuk memprediksi pergerakan harga saham dan tren ekonomi global. Kesimpulan dan masa depan Big Data. Big Data terus berkembang dengan AI dan machine learning untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Ada cloud computing and IoT memungkinkan pemrosesan data lebih cepat dan real time. Kemudian regulasi semakin ketat untuk perlindungan privasi dan keamanan informasi. Demikian rangkuman atau ringkasan chapter 1 sampai 8. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.